Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pencari makna, selamat datang di channel ini, tempat kita menelusuri kisah, ramalan, dan misteri spiritual yang penuh tanda tanya. Kisah yang akan Anda dengarkan kali ini berjudul, Ketika Nur Ilahi Menuntun Satrio Piningit. Sebuah cerita yang tak sekadar legenda, tapi juga cerminan dari perjalanan batin manusia, tentang cahaya yang turun tanpa bentuk, tentang ujian yang menyamar menjadi petunjuk, dan tentang sosok yang mungkin hidup di antara kita tanpa kita sadari. Apakah ini benar-benar ramalan? Ataukah hanya mitos yang dibungkus dalam bahasa kebijaksanaan lama? Kita tidak akan memastikan, karena tugas kita bukan menebak kebenaran, tetapi menemukan hikmah di balik setiap misteri. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah penuh makna yang kami hadirkan. Dukung channel ini agar terus bisa menyebarkan pesan positif, kebijaksanaan, dan renungan spiritual yang menenangkan hati. Dan ingat, kisah ini bukan ajaran, bukan pula ramalan yang harus dipercaya sepenuhnya, melainkan refleksi, ajakan untuk melihat ke dalam diri sendiri, mencari cahaya yang barangkali selama ini telah ada, hanya tertutup oleh debu dunia. Mari kita mulai perjalanan batin ini, menuju kisah penuh tanda tanya. Ketika Nur Ilahi Menuntun Satrio Piningit. Dalam sunyi malam yang tak berbintang, di antara kabut doa para leluhur, muncul satu cahaya lembut, bukan dari matahari, bukan pula dari bulan. Mereka menyebutnya Nur Ilahi, cahaya yang tak bisa disentuh tapi mampu menembus dada manusia yang suci hatinya. Di antara jutaan jiwa yang berjalan di bumi yang mulai kehilangan arah, benarkah ada satu manusia yang cahaya itu pilih? Konon, di masa yang disebut zaman kebingungan, ketika kebenaran diselimuti kepalsuan dan suara batin manusia ditenggelamkan oleh gemerlap dunia, Nur Ilahi turun bukan untuk menampakkan diri, tapi untuk menuntun satu jiwa yang telah lama disembunyikan takdir. Ia disebut oleh para peramal kuno sebagai Satrio Piningit, sang kesatria tersembunyi, bukan karena takut, tapi karena belum saatnya dunia mengenal dirinya. Banyak yang bertanya-tanya, apakah cahaya itu benar-benar menuntun seorang manusia, atau hanya simbol dari kebangkitan hati yang tercerahkan? Sebab, tak ada satupun saksi yang mengaku melihat langsung peristiwa itu. Hanya tanda-tanda yang samar, langit yang berubah warna menjelang fajar, angin yang berputar tak menentu di malam tertentu, dan doa para pendeta tua yang bergetar tanpa sebab. Beberapa orang mengatakan, Nur Ilahi memilih bukan karena darah atau keturunan, melainkan karena ketulusan. Jiwa yang tak menuntut kuasa, namun diam-diam menangis untuk dunia. Jiwa yang hancur oleh penderitaan, tapi tak pernah kehilangan rasa kasih. Di saat manusia lain berlomba-lomba mencari kehebatan, ia justru belajar menjadi hampa, agar cahaya itu punya tempat untuk singgah. Namun, tak sedikit pula yang menyangkal. Mana mungkin cahaya Tuhan memilih satu manusia? Kata sebagian orang bijak masa kini. Itu hanya dongeng, diciptakan agar rakyat tetap berharap di tengah keputusasaan. Dan barangkali, mereka pun benar. Karena bukankah antara mitos dan wahyu hanya dipisahkan oleh keyakinan? Sementara itu, di balik tirai waktu yang tak bisa disentuh, sesuatu tengah bergerak perlahan. Ia tak menampakkan diri sebagai sosok yang hebat, melainkan sebagai manusia biasa yang hidup di antara penderitaan. Mungkin ia ada di desa yang terpinggirkan, atau di kota yang penuh topeng. Mungkin ia bekerja dengan tangan kotor, namun hatinya tetap bersih. Ramalan kuno mengatakan, ketika dunia tak lagi bisa membedakan baik dan buruk, maka cahaya itu akan turun tanpa disadari. Apakah sekaranglah waktunya? Atau manusia terlalu sibuk mencari tanda-tanda di langit, hingga lupa bahwa cahaya sejati justru menyala di dalam hati? Satrio itu, kata orang-orang tua, belum muncul karena dunia belum siap menyambutnya. Tapi siapakah yang bisa memastikan kebenarannya? Mungkinkah ia sudah berjalan di antara kita, tertawa bersama kita, dan menangis tanpa kita tahu siapa dia sebenarnya? Misteri itu terus hidup, seperti angin yang berbisik di antara doa, seperti nyala yang tak padam meski tertiup zaman. Dan entah mengapa, setiap kali malam semakin pekat, ada perasaan aneh di dada banyak orang, seolah sesuatu sedang bersiap untuk bangkit.
Apakah itu pertanda nur ilahi benar-benar menuntun seseorang? Ataukah hanya ilusi harapan manusia yang tak pernah mau kehilangan keajaiban? Tak ada yang tahu. Hanya waktu yang kelak akan membuka tirainya dan memperlihatkan apakah ramalan ini hanyalah legenda atau kenyataan yang disembunyikan. Konon, setelah cahaya itu turun tanpa bentuk dan tanpa suara, alam mulai berubah dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Angin seakan membawa pesan. Ombak laut menggetarkan hati para pertapa, dan burung-burung di langit terbang tanpa arah seperti sedang mengikuti sesuatu yang tak terlihat. Ada yang berkata, itu hanyalah gejala alam biasa, tapi para leluhur tahu, itu pertanda sesuatu yang besar sedang bergerak di balik tirai takdir. Dalam kitab-kitab kuno yang tersisa dari zaman Majapahit dan Pajajaran, disebutkan bahwa Satrio Piningit tak akan dikenali melalui rupa, nama, atau keturunan. Ia hanya bisa dikenali lewat getaran hati. Saat ia berbicara, dunia seakan diam sejenak. Saat ia berjalan, bencana yang mengintai pun enggan mendekat. Tapi anehnya, ia sendiri tidak menyadari bahwa dirinya sedang dituntun oleh nur ilahi. Yang tersembunyi bukan karena ingin bersembunyi. Demikian tertulis di salah satu lembaran ramalan itu. Tapi karena dunia belum pantas untuk tahu. Namun, siapa yang menulisnya? Tak ada yang tahu. Apakah itu suara wahyu? Atau hanya tafsir manusia yang terlalu mencintai misteri? Di masa kini, banyak yang mencoba menafsirkan tanda-tanda itu. Ada yang mengatakan ia lahir di tanah Jawa. Ada yang percaya ia datang dari pelosok timur. Bahkan ada yang yakin ia sudah hidup tapi belum menyadari takdirnya sendiri. Tapi satu hal yang selalu sama. Dimanapun ia berada, ia hidup dalam kesederhanaan. Jauh dari sorotan, namun dekat dengan penderitaan rakyat kecil. Beberapa kisah mistik menceritakan, di malam tertentu, ada seorang lelaki yang duduk di bawah langit berawan, berzikir sendirian tanpa diketahui namanya. Wajahnya biasa saja, tapi matanya seperti menampung seluruh rahasia dunia. Di sekelilingnya, hewan-hewan tiba-tiba diam, seolah ikut mendengar sesuatu yang bukan dari dunia ini. Apakah itu dia, sang satrio? Ataukah hanya sosok suci lain yang sedang mencari petunjuk? Takdir seolah menulis kisahnya dengan tinta yang tak bisa dibaca manusia. Ia mungkin sedang diuji, dihina, bahkan ditolak oleh dunia yang kelak justru akan ia selamatkan. Mereka yang mengenalnya mungkin tak akan sadar bahwa di hadapan mereka berdiri seseorang yang kelak menjadi jawaban doa berjuta jiwa. Tapi seperti embun yang jatuh tanpa suara, nur ilahi terus membimbing langkahnya. Sedikit demi sedikit, menuju waktu yang telah dijanjikan. Namun, ada pertanyaan besar yang tak pernah terjawab. Apakah benar Tuhan menurunkan cahaya itu untuk satu manusia saja? Ataukah setiap manusia sesungguhnya memiliki bagian kecil dari cahaya itu? Hanya saja tak semua mau menyalakannya? Ramalan tua menyebutkan bahwa, yang menolak cahaya, akan hidup dalam terang semu, yang menerima cahaya, akan berjalan di kegelapan tapi tak pernah tersesat. Mungkinkah ini maksudnya? Bahwa Satrio Piningit hanyalah simbol dari kebangkitan batin manusia? Atau ia benar-benar ada, berdarah, bernapas, dan kini sedang menanti saatnya diangkat oleh langit untuk menuntun dunia yang buta arah? Langit tetap diam, bumi tetap berputar, dan manusia, di antara rasa percaya dan ragu, terus menanti sesuatu yang tak pasti. Apakah ramalan ini hanyalah dongeng turun-temurun? Atau sebenarnya, ia sudah mulai terwujud, hanya saja mata manusia belum sanggup melihatnya? Zaman pun berganti. Dunia kini penuh dengan cahaya buatan, lampu, layar, dan kilau yang menyilaukan mata, tapi justru memadamkan nurani. Di tengah keramaian, manusia merasa semakin sendiri. Mereka sibuk mengejar kesempurnaan semu. Sementara hati mereka perlahan kehilangan arah. Inilah masa yang dahulu telah diramalkan, masa gelap yang diterangi oleh cahaya palsu. Dan di masa seperti inilah, kata ramalan kuno, nur ilahi akan berusaha mencari jalannya. Bukan menembus langit atau menyalakan bintang, tapi mengetuk hati manusia satu persatu. Namun, hanya satu jiwa yang benar-benar terbuka, jiwa yang paling hancur, tapi juga paling tulus. Di sanalah cahaya itu berhenti, berdiam, dan bersemayam.
Apakah jiwa itu milik Satrio Piningit? Tak ada yang tahu pasti. Tapi tanda-tandanya mulai tampak. Dunia seakan berguncang bukan karena bencana alam, melainkan karena benturan nurani dan kebohongan. Orang jahat tampak berkuasa, sementara orang baik terus diuji. Nilai-nilai kebenaran seperti diputarbalikan, hingga yang benar terlihat salah, dan yang salah diagungkan. Di antara semua itu, muncullah seseorang yang tak menonjolkan diri. Ia bukan pemimpin, bukan orang terkenal, bahkan bukan orang kaya. Tapi dari lisannya keluar kata-kata yang menenangkan hati. Dari langkahnya terpancar kedamaian. Dan dari pandangannya lahir keberanian bagi mereka yang hampir menyerah. Ia bukan malaikat, tapi juga bukan manusia biasa. Ia hidup di antara penderitaan, tapi wajahnya selalu teduh. Apakah mungkin cahaya ilahi menuntun manusia biasa untuk menjadi alat perubahan? Ataukah ini hanyalah kebetulan? Permainan takdir yang terlalu sering diromantisasi oleh keyakinan manusia? Satu hal yang pasti, semakin dunia menjadi gelap, semakin kuat pula getaran cahaya yang tersembunyi. Banyak orang mulai bermimpi melihat sosok bersorban putih. Ada yang mendengar bisikan di antara doa malam, dan ada pula yang merasa dadanya bergetar saat nama Satrio Piningit disebut. Kebetulan? Atau panggilan dari langit yang sudah tak sabar menuntun bumi? Kitab lama dari Tanah Parahyangan menulis. Ketika kegelapan mencapai puncaknya, cahaya tidak turun dari langit, tapi bangkit dari hati manusia yang direndahkan. Mungkinkah inilah masa itu? Masa di mana kebenaran mulai mencari suaranya sendiri lewat orang-orang sederhana yang tak dikenal sejarah? Ataukah kita hanya sedang memaknai penderitaan dengan cara yang terlalu mistis? Banyak yang mencoba membuktikan ramalan ini. Ada yang meneliti tanggal kelahiran, garis tangan, bahkan pergerakan bintang. Tapi semakin dicari, semakin tak ditemukan. Karena barangkali, rahasia terbesar dari nur ilahi adalah bahwa ia tidak bisa ditemukan oleh mata, hanya oleh hati yang pasrah dan bersih. Dan sementara dunia terus berlari menuju ambang kehancurannya sendiri, ada satu jiwa yang berjalan perlahan, melangkah di antara debu kehancuran itu tanpa diketahui siapapun. Ia membawa sesuatu yang tak terlihat, bukan senjata, bukan kitab, tapi getaran lembut yang bisa menenangkan badai. Apakah ia benar Satrio Piningit? Atau hanya simbol bagi setiap manusia yang masih menyimpan cahaya kecil di tengah gelapnya dunia? Pertanyaan itu terus menggantung di udara, dan setiap kali kita bertanya, seakan ada bisikan lembut yang menjawab, carilah bukan di luar dirimu, tapi di dalam dirimu sendiri. Karena mungkin, Satrio itu bukan seseorang, melainkan cahaya yang sedang menunggu untuk lahir di hati setiap manusia. Semakin jauh perjalanan waktu, semakin jelas bahwa cahaya yang disebut nur ilahi tidak datang untuk memberi kenyamanan, melainkan untuk menguji. Ia bukan lentera yang menerangi tanpa syarat, melainkan api yang membakar kegelapan di dalam jiwa manusia, agar tampak siapa yang benar-benar bersih, dan siapa yang sekadar berpura-pura. Ramalan kuno menulis, sebelum cahaya menuntun dunia, ia akan menyingkap tabir hati. Yang mengaku suci akan terbakar oleh kesombongannya sendiri, sedangkan yang hina akan terangkat karena keikhlasannya. Dan benar, itulah yang mulai terjadi. Mereka yang merasa paling beriman justru diuji dengan godaan duniawi. Mereka yang merasa paling kuat justru hancur oleh ambisi sendiri. Tapi di antara kekacauan itu, ada satu jiwa yang tetap tenang, tak membalas kejahatan dengan kebencian, tak melawan penghinaan dengan amarah. Ia tidak tahu bahwa langkah-langkahnya sedang dituntun oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Orang-orang di sekitarnya melihatnya sebagai manusia biasa. Kadang dianggap aneh, kadang dituduh gila, kadang pula dihina karena kesederhanaannya. Tapi justru dalam kesendirian itu, cahaya ilahi bekerja diam-diam. Setiap luka menjadi pelajaran, setiap air mata menjadi doa yang tak bersuara. Sampai akhirnya, tanpa disadari, nurani yang suci itu menjadi cermin bagi banyak jiwa yang hilang arah. Apakah ini tanda bahwa Satrio Piningit mulai menjalani peran spiritualnya? Ataukah ia hanyalah simbol dari manusia-manusia terpilih yang diuji agar dunia belajar arti kebenaran sejati? Cahaya ilahi tidak memihak siapapun, tapi ia selalu datang di waktu yang tepat,
Di saat dunia berada di ambang kehancuran moral, ia bukan datang untuk menaklukkan, tapi untuk memperlihatkan siapa diri manusia sebenarnya. Karena sebelum dunia diselamatkan, ia harus terlebih dahulu disadarkan. Dan disinilah ujian terbesar terjadi. Banyak orang yang menunggu mukjizat besar, tetapi mereka tidak siap menghadapi kebenaran kecil. Mereka mencari cahaya di langit, padahal Tuhan telah menyalakan pelitanya di hati mereka sendiri. Mereka menanti satrio turun dari gunung dengan pedang kebenaran, padahal mungkin sang satrio sedang berjalan di tengah pasar, membawa beban hidup yang sama dengan mereka. Ramalan tua kembali berbisik. Cahaya itu bukan datang untuk menenangkan, tapi mengguncang hati manusia, agar mereka sadar di mana letak kebenaran yang sejati. Mungkin itulah mengapa Nur Ilahi disebut bukan sebagai cahaya penyelamat, tapi cahaya penguji. Karena yang benar-benar bersinar bukanlah yang datang dari luar, melainkan yang lahir dari dalam hati setelah melewati kegelapan. Namun, di antara bisikan-bisikan ini, terselip pertanyaan yang tak pernah dijawab sejarah. Apakah ujian ini hanya untuk satu jiwa, sang satrio, atau untuk seluruh umat manusia? Apakah ia benar-benar sosok nyata yang kelak akan tampil di hadapan dunia? Ataukah ia hanya gambaran dari perubahan kesadaran yang sedang terjadi di seluruh bumi? Mungkin, kebenarannya ada di antara keduanya. Karena di setiap zaman, Tuhan selalu menurunkan cerminan cahayanya, bukan untuk disembah, tapi untuk diikuti jejak hatinya. Dan kali ini, mungkin Satrio Piningit bukan datang untuk menghapus dosa dunia, melainkan untuk menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki tugas yang sama, menjadi pelita kecil di tengah gelap yang menelan zaman. Apakah kita siap menerima cahaya itu, meski ia datang bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk menguji? Ataukah kita akan menutup mata dan membiarkan ramalan ini kembali menjadi sekadar legenda yang diceritakan oleh generasi setelah kita? Ada masa ketika semua tanda telah muncul, tapi manusia masih sibuk menebak-nebak maknanya. Gunung-gunung berasap, langit seakan lebih rendah dari biasanya, dan hati manusia dipenuhi rasa gelisah tanpa sebab. Dunia tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, bukan karena kehancuran besar, melainkan karena kehilangan arah batin. Di masa seperti itulah, ramalan lama berbunyi. Ketika tugasnya selesai, maka Nur Ilahi akan kembali ke asalnya, dan bumi akan ditinggalkan untuk menentukan takdirnya sendiri. Apakah itu berarti sang Satrio Piningit akan lenyap begitu saja? Atau cahaya yang menuntunnya hanya berpindah dari satu hati ke hati lainnya? Konon, di suatu malam yang sunyi, ketika dunia tertidur dalam ketakutan, satu cahaya kecil terlepas dari tubuh seorang manusia sederhana. Cahaya itu perlahan naik ke langit, tidak menimbulkan suara, tidak meninggalkan jejak. Hanya mereka yang memiliki hati jernih yang merasakannya, sebuah keheningan yang indah, seolah bumi baru saja menghembuskan napas lega. Mereka berkata, itulah tanda bahwa Nur Ilahi telah selesai menuntun. Sang Satrio, siapapun dia, telah melaksanakan tugasnya, bukan membangun kerajaan, bukan menaklukkan musuh, tapi menyalakan kembali kesadaran manusia bahwa kebenaran sejati tidak pernah mati. Namun, dunia tidak berubah dalam sekejap. Badai tetap datang, manusia tetap berbuat salah, dan keadilan tetap diuji. Tetapi sesuatu di dalam diri umat manusia mulai bergeser. Ada yang lebih lembut, lebih sadar, dan lebih berani mencintai tanpa pamrih. Seolah-olah, sebagian kecil dari cahaya itu menetap di hati mereka. Apakah itu berarti semua manusia kini memikul bagian dari Nur Ilahi? Ataukah hanya mereka yang benar-benar terbangun dari tidur panjangnya? Tak ada yang tahu pasti. Beberapa orang berkata, sang Satrio telah tiada, tubuhnya menyatu dengan tanah, tapi ruhnya bersemayam di antara langit dan bumi, menjaga keseimbangan dunia dari kegelapan yang baru. Sebagian lagi percaya, ia tidak pernah pergi. Ia hanya berubah bentuk, menjadi kesadaran kolektif yang membimbing manusia ke arah kebijaksanaan baru. Ramalan tua menutup kisahnya dengan kalimat yang samar. Ketika cahaya itu kembali ke langit, maka manusia akan diuji tanpa bimbingan. Tapi mereka yang pernah disentuh oleh Nur Ilahi, akan tahu jalan pulang meski tanpa penunjuk. Dan kini, di abad yang disebut modern, di mana segala hal diukur dengan logika dan bukti,
legenda ini kembali berputar di antara bisikan orang-orang yang rindu keajaiban. Mereka bertanya-tanya, apakah Satrio Piningit benar-benar pernah hidup? Apakah nur ilahi sungguh turun menuntunnya? Atau semua ini hanyalah kisah indah yang ditulis agar manusia tetap percaya bahwa harapan itu nyata? Barangkali, jawaban itu memang sengaja disembunyikan. Sebab bila kebenaran diungkap sepenuhnya, manusia akan berhenti mencari. Dan mungkin, inti dari ramalan ini bukan tentang siapa sang satrio, tetapi tentang setiap jiwa yang berani tetap baik, meski dunia memaksanya menjadi gelap. Maka ketika suatu hari langit tampak lebih jernih dari biasanya, dan hati terasa tenang tanpa sebab, ingatlah, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin nur ilahi sedang lewat, menatap manusia dari jauh, tersenyum kecil karena tahu cahaya itu kini telah menyala di dalam diri kita semua. Apakah ini akhir dari ramalan? Ataukah awal dari babak baru kebangkitan nurani manusia? Seperti biasa, hanya waktu yang tahu, dan rahasia langit tetap diam, menunggu jiwa-jiwa yang siap memahami artinya.